Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unati tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusit tahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wal ulama'i wasyuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila jami' masyayikhina wa alimina jami' abaina wa ummahatina jadadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhawatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sunhasah ila Syekh Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari wa ila Haji Muhammad Yunus wa ila jami'i masyayikhihi wa dzurriyyatihi wa talamidihi wa man intasaba ilaihi afa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam kajian spesial bulan Ramadan kitab Tajul Arus. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka kitab Tajul Arus bagi yang ada di rumah ya, yang ada di tempat menunggu paketan kitabnya datang ya. Ternyata agak lambat kitabnya ya, sabar dulu. Ya, mudah-mudahan segera datang, hari ini bisa datang, nanti kita bisa nyimak bareng-bareng apa yang disampaikan Bun Athaillah dengan kitab kita masing-masing. Halaman 3 kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Wa sallalan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah wa sallamalan muga-muga paring rupa keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ngatasi keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi. Sahbun jamak dari sahibun ajmaina kalih sekabehane. Segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan rahmat ta'zim dan salam semoga senantiasa diberikan Allah, disampaikan Allah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan pada para sahabatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza kitabu Tajul Arus al-hawi li tahdhibin nufus ta'lifus Syekh al-Imam al-Jami' baina ilmayil syariah wal haqiqah Tajuddin Abil Abbas Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa askanahu buhbuhata jannatih wa afadu alaina wa alal muslimin min barakatih wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa sahabatih amin. Hadza utaiki kima hadara fi dhihni, apa yang hadir dalam hati, yang terlintas dalam hatinya musannif iku kitab Tajul Arus, kitab Tajul Arus. Tajul Arus, tajun artinya mahkota, arus artinya pengantin, mahkota pengantin. Berarti ketika kita mengamalkan isi dari kitab ini, kita ibaratnya seperti pengantin yang ada mahkotanya, artinya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Hawi kang mengku apa kitab Tajul Arus litahdifin nufusi maring bersihake piro-piro ati, di mana yang terkandung di dalam kitab ini adalah tentang masalah membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, bersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Jadi dalam bahasa tasawuf at-tahalli bil mahmudah wa takhalli anil matmumah, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkan diri, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Di dalam kitab ini akan bahas tentang bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar memiliki akhlakul karimah, memiliki hati yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang terpuji. Taklifus Syekh kang dadi anggit-anggitane Syekh, kang dadi guru, al-imam kang dadi imam, al-jami'i kang ngumpulake baina ilmayi syariah, ilmayi syariah atalnya ilma ini. Ketika dimudhofkan nun tanda tasniahnya itu dibuang, nunan tal iraba au tanbina mimatu tibutif katurisina. Nah, mimbaina ilmayi syariatin dalam antarane ilmu lurune syariat wal haqiqatilan haqiqat. Jadi ditulis, disusun oleh seorang imam, seorang guru yang mana memiliki keilmuan yang sangat luas tentang masalah syariat dan hakikat. Ibnu Athaillah adalah orang yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ahli nahwu, ahli usul, dan ilmu-ilmu yang lainnya dikuasai oleh Ibnu Athaillah, sehingga beliau bisa mengkawinkan, menjamekkan, menggabungkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sangatlah baik ya, untuk kita pelajari, untuk kita fahami. Tidak akan menjadi orang yang hanya sebatas pada syariat kemudian meninggalkan hakikat, atau hanya hakikat kemudian meninggalkan syariat. Karena hakikat tanpa syariat ya, batal, tidak akan bisa diterima. Begitu juga ketika syariat tanpa hakikat akan atilah, yakni akan nganggur, tidak ada gunanya. Baratnya kalau kita ibadah selain iyyaka na'budu harus iyyaka nasta'in. Selain hanya kepadamu wahai Allah aku menyembah, berarti niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengakui, menyadari bahwasannya kemampuan kita dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan apapun semata-mata adanya pertolongan yang diberikan Allah kepada kita semua. Hakikat, syariat, dua-duanya harus berjalan seiringan. Tajil dini rupane tajuddin kang dadi kuluke agama, jadi mahkotanya agama ya. Orang yang begitu menonjol dalam bidang agama. Abil Abbas rupane Abil Abbas Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari, rupane Ahmad bin Athaillah As-Sakandari Iskandariyah, tinggal di Iskandariyah Mesir. Wa askanahu rahimahullah, rahimahu muga-muga melasi ing Syekh Tajuddin sapa Allah Gusti Allah taala kalim nur sapa Allah, waskanahu lan muga-muga manggonake sapa Allah ing Abdul Abbas atau Ahmad bin Athaillah buhata jannati ing tengah-tengahe swargane Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan menempatkan di surganya. Kemudian doa lagi wa afadhu alaina wa afadhalan muga-muga ngluberake sapa Allah. Ngluberake itu memberikan kecipratan ya, apa itu kecipratan? Berikan lebihan, nanti ngeluber ini memberikan kelebihan, kecipratan. Alaina ngatasi kita alal muslimin, ngatasi wong Islam kabeh mim barakati daging barokai Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita dan kaum muslimin yang lainnya mendapatkan keberkahan dari beliau, seorang yang ma'rifat billah ya, al-arif billah, seorang waliullah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang meninggal pada tahun 709 Hijriah. Ya, sudah lama sekali ya masa hidup beliau dari kehidupan kita ya. Masih relevan apa yang disampaikan beliau sampai dengan saat ini. Karena rujukannya adalah Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis adalah relevan, salihun likulli makanin wa zamanin, relevan baik untuk tempat manapun dan waktu kapanpun. Min barakatihi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa sahabatihi amin. At-taubah. Kita masuk kepada tema yang pertama tentang masalah at-taubah. Hadhihi at-taubah. Ini menjelaskan tentang taubat. Ayuhal abdu utlub at-taubata minallahi fi kulli waqtin. Ayuhal abdu hi eling-eling kawula utlub nubriya sapa sira at-taubata ing tobat
minallahi saking Allah fi kulli waqtin ing dalem saben-saben wektu. Wahai hamba, kita semua ini hamba, hamba-hamba Allah yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Kita yakin bahwa kehidupan kita akan berkelanjutan dengan kehidupan akhirat. Ketika kita sekarang masih di dunia, tidak selamanya kita berada di dunia. Kita pasti akan hidup di akhirat. Dan kita tidak ingin celaka, kita ingin selamat. Ini kita hamba Allah. Hamba Allah, ya. Namanya hamba harus tunduk sama majikannya. Namanya hamba harus tunduk pada Tuhannya. Utlub at-taubata. Punatoilah mengajak kepada kita semua, utlub nubriyo sapa sira at-taubata ing taubat minallahi saking Allah fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Senantiasalah meminta kepada Allah untuk diterimanya tobat kita dalam setiap saat. Nanti memohon pada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dalam setiap saat, diampuni. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti wa matadri nafsun fi ayyi ardin tamut, fi ayyi ardin tamut. Namanya orang tidak akan tahu di bumi yang mana dia akan mati. Di waktu kapan juga tidak tahu. Apakah pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari, tidak tahu. Di tempat mana tidak tahu. Mereka yang meninggal dunia dulunya hidup seperti kita yang hidup nantinya akan meninggal dunia, mati seperti mereka. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia yang tidak menyangka bahwa dirinya akan meninggal dunia. Tahu-tahu meninggal dunia, asalnya sehat, tidak ada keluhan apa-apa, tahu-tahu ruh harus keluar dari jasad, Allah mencabut nyawanya sehingga dia meninggalkan kita semua. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Karena sewaktu-waktu kita akan dipanggil menghadap pada Allah, sewaktu-waktu itu pula kita harus bertobat pada Allah. Jangan sampai kita masih punya dosa di saat kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak punya dosa, maka kita harus terus bertobat dan bertobat, memohon ampun pada Allah atas dosa yang kita lakukan. Atau bahan nadam, tobat adalah menyesali apa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Fa innallaha ta'ala qad nadabaka ilaiha. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah taala kalimah luhur sapa Allah. Qad nadabaka, teman-teman perintah sapa Allah ing sira ilaiha maring tobat. Karena tobat itu memang diperintahkan. Jadi kalau kita menjalankan ibadah, berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, haji, yang biasa kita lakukan, namun bertobat kepada Allah pun itu merupakan perintah Allah yang harus kita kerjakan. Jadi dengan kita bertobat, satu dapat pahala karena kita mengerjakan yang diperintahkan Allah. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi kita punya keuntungan yang sangat besar dengan bertobat. Dawuhnya Allah dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayat Al-Quran, watubu lan tobat sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah jami'an kalis kabehane. Kalian semua bertobatlah kepada Allah, bertobatlah pada Allah. Ini yang diperintahkan Allah. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran seperti ini, harus kita yakini bahwasannya itu adalah dawuhnya Allah untuk kita semua yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan. Ayyuhal mu'minuna hiling-ling wong mukmin kabeh. Setelah itu Allah sampaikan la'allakum tuflihun, la'allakum supaya sira kabeh kutuflikuna bejo sira kabeh. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin kepada Allah agar kalian semua menjadi orang yang selamat. Siapa yang tidak ingin selamat? Semuanya ingin selamat kan? Ingin bahagia, hidupnya ingin damai, aman, tentram, selamat, dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hidup di dunia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah di saat kita nanti meninggal dunia. Ingin selamat. Dan Allah menjelaskan keselamatan itu akan kita capai kalau kita mau bertobat pada Allah. Ujung-ujungnya kan la'allakum tuflihun kan? Jelas toh? Jika kita ingin selamat, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Karena prosesnya begini, ketika orang itu bertobat dari dosa, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kalau Allah mengampuni dosanya, maka dia akan mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Andaikan orang itu tidak bertobat, dosa itulah yang menyebabkan orang mendapatkan musibah, mendapatkan musibah. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, ma'asaba min musibatin illa min dambin.
tidaklah terkena musibah kecuali karena adanya dosa. Wala yarfa'uha illa bitaubatin, dan tidak bisa diangkat musibah itu kecuali dengan tobat. Kan penyebabnya dosa. Jangan kita anggap dosa itu hanya meninggalkan sholat, hanya apa, dengan kita mengeluh, saya itu sudah banyak beribadah kepada Allah kok masih sulit hidup saya. Ini dosa. Karena tidak taslim, hati kita tidak ridho kepada Allah. Yang menjadi penyebab ya ini. Kenapa saya ini kok hidupnya susah? Ya inilah yang jadi penyebab Anda susah. Jangan kita pikir yang jauh-jauh, itu saja penyebabnya. Coba kalau tidak mengeluh, kita terima, Gusti Allah sayang sama saya, sehingga Allah mengingatkan kesalahan saya dengan ngasih ujian yang seperti ini. Kita pandang seperti itu, kita akan mendapatkan pertolongan sekaligus kita mendapatkan pahala. Maka seringkali saya sampaikan, bagaimana kondisi buruk yang kita alami ini bukan justru menambahkan dosa kita, tapi bagaimana bisa menghapuskan dosa dan menambah pahala. Karena ketika kita sabar terhadap musibah, akan menjadikan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Jadi ada dosa yang mungkin tidak bisa diampuni dengan adanya amal soleh yang kita kerjakan, namun bisa diampuni dengan adanya kesabaran. Kita mendapatkan ampunan dosa kalau kita bersabar. Karena dengan adanya dosa yang kita lakukan, Allah memberikan musibah. Dengan adanya kesabaran yang kita berikan, Allah akan mengampuni dosa kita. Maka musibah itu kan menjadikan penyebab diampuninya dosa seseorang, andaikan orang itu mau bersabar. Kalau tidak bersabar, sama dengan sudah jatuh tertimpa tangga. Dia mendapatkan masalah, tambah masalahnya lagi. Konsep ini jangan kemudian kita logikakan. Oh, saya ini kalau kena musibah tidak bisa, lekon pasrah. Ya terserah, kalau mau tidak bisa ya sama halnya dengan tidak menginginkan datangnya pertolongan dari Allah. Yang rugi bukan orang lain, yang rugi diri sendiri. Bahasa yang sering muncul kan, kon sabar ae, awakmu jajal dadi aku. Iso ndak sabar. Jawabannya seperti itu. Padahal memang yang harus kita lakukan sabar. Karena dengan kesabaran Allah akan memberikan pertolongan. Innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Musibah sekecil apapun, sikap kita adalah taslim, ridho, menerima. Jadi musibah sebesar apapun seperti itu. Taslim, menerima, dengan adanya itu kita terhapuskan dosa sekaligus akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Dalam satu ungkapannya ulama, dzurratun min a'malil qulub afdalu min mithlil jibal min a'malil jawarih. Sebesar semut budak, sebesar semut yang kecil, sebesar biji sawi, dari amalnya hati itu nilainya lebih besar dalam pandangan Allah daripada sebesar gunung amal dohir. Amal dohir kita apa? Ya zikir kita, sholat kita, puasa kita, itu amal dohir. Amal batin kita sabar, syukur, pasrah, ridho, itu amal dohir, amal batin. Amal batin itu nilainya jauh lebih besar daripada amal dohir. Sehingga Allah menginginkan kita dapat pahala besar. Tapi nek ngomong krono memang salate awake dhewe niki iso ora diterima. Dan kita Allah tidak ingin kita itu kehilangan pahala. Allah ngasih peluang pahala yang besar melalui amal batin. Dengan apa? Adanya apa? Musibah yang diberikan. Kalau kita sikapnya seperti itu, dan pada awal mulanya musibah itu datang karena adanya dosa. Kalau kita ingin lepas dari musibah, dari masalah, berarti kita bertobat dari dosa. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini, la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Jangan kita abaikan. Ya, jelas seperti ini. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semua menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung itu dengan tobat. Jadi kalau diurutkan yaitu orang dapat musibah karena adanya dosa. Nah, dengan adanya bertobat Allah mengampuni dosa. Dengan tidak adanya dosa berarti musibah berubah menjadi nikmat. Kenikmatan akan diberikan. Namun yang harus kita tahu, dosa itu jangan hanya dianggap yang dohir. Oh, saya dulu maksiat, sekarang sudah tidak maksiat, berarti saya tidak berbuat dosa. Dosa batin. Orang tidak paham tasawuf, dianggap hanya dosa dohir, namanya dosa batin. Iri dengki sama orang, sombong, itu termasuk dosa batin. Dendam sama orang, dosa batin.
Maka bisa jadi kalau kita sudah taat secara zahir masih ada batin yang salah sehingga yang menyebabkan musibah tidak kunjung usai. Termasuk bahasa saya sudah taat pada Allah, sudah bertobat tapi kok masih sulit hidup saya. Ini masalahnya, mempersoalkan kesulitan hidup. Seharusnya dia ketawa, alhamdulillah Allah berarti sayang sama saya sehingga perhatiannya Allah diwujudkan dalam bentuk musibah. Mikirnya ngoten, lek mikirnya ngoten, Allah segera mengangkat musibahnya, menggantikan dengan kenikmatan-kenikmatan. Tubu ilallah wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Jelas kan? Innallaha sak temene Gusti Allah ku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing wong kang akeh-akeh tobati. Wa yuhibbu lan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing wong kang sesuci-suci kabeh. Sesungguhnya Allah itu suka, cinta, sayang kepada orang yang banyak bertobat kepada Allah. Tawwabin merupakan sifat mubalaghah, seringkali kita bahas ya. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah, ya bukan. Fa'alun mif'alun af'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu ya. Jadi menggantikan dari kata fa'ilun kemudian digunakan wazan fa'alun, taibun menjadi tawwabun, tawwabin, orang yang banyak bertobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sayang kepada orang yang banyak bertobat. Kalau Imam Ghazali mengartikan banyak bertobat itu ada penyebabnya karena banyaknya dosa. Orang banyak tobatnya karena banyaknya dosa. Jadi orang yang ketika berdosa kemudian bertobat, dengan dosa lagi dia bertobat, itu disayang oleh Allah. Dan namanya tidak ngece sama Allah. Ngece kalau memang tobatnya tidak sungguh-sungguh. Karena tobat yang diterima itu memang sungguh-sungguh. Dia menyesal, berjanji tidak akan mengulang lagi. Memang niatnya seperti itu. Namun masalah nanti terjadi pengulangan dan tidak, itu kan seiring dengan berjalannya waktu. Namun di saat dia bertobat memang kapok encit, ya. Benar-benar menyesal, tidak ingin mengulangi lagi. Namun ternyata mengulang lagi, ya segera bertobat pada Allah. Dan niat tidak akan mengulang lagi. Ternyata kok diulang lagi. Nah, itu urusan lain. Jadi dosa yang setelah kita tobat, dosa yang lain tidak diakumulasikan dengan dosa yang sebelum kita tobat. Itu namanya tawabin. Orang yang seperti itu oleh Allah dicintai selama urung kedisian matine. Jadi antara tobat karo matine kok disik matine, berarti dosa singkari niki bisa jadi tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang sebelumnya sudah ditobati itu diampuni oleh Allah. Maka jangan ada bahasa saya seperti ini dulu, nanti kalau sudah tua saya tobat. Siapa yang bisa memastikan hidupnya sampai tua? Kan tidak ada. Maka ya harus tobat seolah-olah itu adalah dosa yang terakhir dan tidak akan diulangi lagi. Kalau ternyata diulang lagi, bertobat lagi. Dan Allah mengampuni berapapun pengulangan yang kita lakukan, karena Allah tidak sama dengan manusia. Kalau sekali manusia memaafkan, 2 kali memaafkan. Kalau sudah 3 kali disakiti, tidak akan memberikan kata maaf. Itu manusia. Tapi Allah tidak. Jadi Allah tetap menerima tobatnya hamba sebesar apapun dosanya selama ruh belum berada di tenggorokan. Yaqbalullahu taubatal abdi malam yuharhir. Allah menerima tobatnya seorang hamba selama ruh belum berada di tenggorokan. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya ada 2 macam, membersihkan dirinya dari najis, dari hadas, atau membersihkan dirinya atau hatinya dari segala sifat-sifat yang buruk. Jadi kesucian itu tidak hanya sebatas dohir, jadi kesucian batin. Suci dalam hal batin berarti menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innil yuhanu ala qalbi." Ini sak temene ingsun iku la yuhanu yakti dan tutupi apa ala qalbi nuri ati ingsun. Apa ala qalbi nuri ati ingsun. Sesungguhnya hatiku ditutupi, maksudnya hatiku pernah terlalaikan. Hatiku pernah terlalaikan. Jadi mengalami rasa malas lah. Jadi mengalami penurunan keimanan lah cara bahasa kita. Rasulullah tidak mungkin mengalami seperti itu. Pokoknya ada sedikit persoalan dalam hati Rasulullah SAW. Ya, karena kasanatul amrul sayyatul muqarrabin. Ya. Rasulullah adalah muqarrabin, ya, kebaikan orang-orang
Abrar, orang-orang biasa itu keburukan bagi orang-orang muqarrabin. Jadi tidak ingat satu detik Allah dianggap sebagai satu kesalahan kalau orang-orang dekat dengan Allah. Kalau kita ya biasa saja ingatin ya sholat mawon ya seringkali tidak ingat ya. Pikirannya rono-rono ya. Karena kita memang bukan muqarrabin. Orang yang Rasulullah mengalami seperti itu. Jadi gangguan di dalam hatinya, mengalami gangguan dalam hatinya. Wa inilah astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah. Wa inna setuna ingsun iku astaghfiru yakti nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fil yaumi ing dalam sedina sab'ina klan 70 apane maratan ambalane. Dan sesungguhnya aku memohon ampun atas dosaku kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Maca istighfar. Rasulullah tidak punya dosa. Setiap hari beristighfar 70 kali ya. Jadi orang bertobat tidak harus ada dosa ya. Tanpa ada dosa tetap bertobat pada Allah, istighfar pada Allah, astagfirullahaladzim, 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 maka akan mendatangkan pahala yang besar. Selain itu akan termasuk akan mendatangkan kemudahan dalam urusan rezeki. Banyak istighfar ya. Itu kalau kita mendapatkan kesulitan masalah ekonomi, perbanyak istighfar. Hubungannya seperti tadi ya. Bisa jadi permasalahan itu timbulnya karena dosa yang kita lakukan. Sehingga istighfar pada Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Nanti masuk dalam hati, ya Allah, benar dosaku, ya Allah, benar dosaku. Daripada sambat karo wong, ngoten lho. Awake dhewe lek ndak sambat karo wong niku ndak marem. Sing disambati nggih melok sambatnya. Akhirnya nangis bareng. Ya rugi, ngoten niku rugi. Jadilah orang yang lebih cerdas lah dalam menghadapi masalah. Ya, ndak perlu terus diomongne wong liya punya masalah sendiri ya. Ya, kalau kita ke orang ya kita niatnya minta solusi ya, minta pendapat, bukan sebagai bahan curhatan ya. Ingin menyampaikan keluhan dalam hati biar blong aja ngoten. Nggih, sambat ae nang Gusti Allah. Gusti Allah itu dekat dengan kita. Dan yang kuasa untuk merubah keadaan kita. Orang tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan sama sekali. Ya dirubah, cara-cara yang salah harus dirubah. Fa in aratta atau bata fayam bahilaka Allah tahluwa minatafakkur tula umrika niki. Fa in aratta mongko lamun ngarepake sapa sira atau bata ing tobat. Fayam bahi mongko sayukya laka maring sira apa Allah tahluwa yen to ora sepi sapa sira minat tafakuri saking mikir-mikir tula umrika ing sak dawane umur ira. Ketika kamu menginginkan bertobat pada Allah, maka sebaiknya kamu itu tidak melepaskan untuk tafakur tentang usia kamu, kehidupan kamu, tentang apa yang kamu lakukan. Jadi di saat kita ingin bertobat kepada Allah, maka kita melakukan evaluasi, introspeksi diri, koreksi diri. Hasibu angkusakum qabla ang tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kalian semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kita menghisab diri, mengoreksi diri kita. Kalau Imam Ghazali memberikan satu pandangan dengan 4 macam cara. Yang pertama, kita datang ke guru. Orang yang dekat dengan Allah yang bisa melihat baik dan buruknya sifat yang ada pada diri kita. Iso roh buruk-buruknya awake dhewe niku lho. Keburukan kita yang tahu. Sehingga disampaikan, oh kamu itu masih punya sifat sombong. Kamu harus melakukan ini agar hilang sifat sombong kamu. Dan kita harus nurut. Kalau ketemu sama mursyid seperti itu kita harus nurut. Kita harus mau mengikuti apa yang menjadi pandangannya. Karena apa yang mereka pikirkan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Dan yang jelas lebih baik yang mereka pikirkan atau yang benar mereka pikirkan bukan yang kita pikirkan. Kadang-kadang orang minta pendapat pada orang solih, namun dia masih bersikukuh dengan pendapatnya sendiri. Kalau orang solih memberikan pendapat semata-mata demi kebaikannya, karena ingin gaduk nih akali, ngerti loh. Kita tidak mampu untuk menjangkau apa yang dipikirkan. Kita cukup taslim, wis percaya. Lah wong iki mesti apike, mesti benere, keinginannya pasti sesuatu yang terbaik buat saya. Sehingga manut. Yang pertama adalah menghadap pada syekh, pada guru, pada seorang mursyid, mursyidun muhakkikun, mursyid yang benar-benar dia pernah benar-benar mengalami pendekatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangatlah dekat dengan Allah. Yang kedua, kita butuh sahib, butuh sahib, sebuah orang yang
kita jadikan teman yang selalu mengkoreksi, selalu mau mengatakan apa adanya tentang kita, mau jujur tentang siapa kita, dan kita tidak marah dikatakan seperti apa, karena tidak mungkin kita bisa memperbaiki kesalahan kalau kita tidak tahu kesalahannya di mana. Coba koreksi saya di mana salahnya misalkan, kemudian disampaikan, oh kamu begini, ya kita terima, kemudian kita perbaiki. Bukan kita membela diri, oh enggak, itu enggak seperti itu saya, bukan. Iya. Jadi makanya orang-orang dulu itu berhasil dalam urusan hidupnya karena begitu terbuka ya, untuk menerima pendapat orang lain. Tidak seperti orang sekarang. Kalau cocok ya diikuti dengan pendapatnya, kalau tidak cocok langsung ditolak. Tidak melihat benar dan tidaknya. Ya, makanya ada orang yang istilahnya itu sama si A cocok, sama si B tidak cocok. Kenapa seperti itu? Karena lebih sependapat dengan dia. Orang alim kok sependapat dengan orang awam. Ini rata-rata orang alim yang hanya minta perhatian, cari muka saja. Orang alim yang memiliki pandangan yang berbeda dengan orang awam, berarti orang alim yang ingin benar-benar menuntun orang awam kepada jalan yang benar. Tapi si awamnya ini lebih suka yang apa nggih? Yang sependapat kan? Ada orang alim kok ditanya kok cocok, bener padha pikir aku. Lagi repot, masuk orang alim padha orang awam pemikirannya, sehingga dianggap bahwa itu yang benar. Ketika ada saran-saran yang bertolak belakang dengan apa yang jadi pikirannya, dianggap itu sesuatu yang salah. Berarti kita itu menganggap diri kita sejajar dengan orang alim. Ya seperti itulah permasalahan yang terjadi. Maka oleh sebab itu kita harus terus bisa menerima masukan dari orang lain. Itu yang kedua dengan shahib, dengan orang-orang dekat dengan kita. Tanya kepada mereka, kira-kira apa ya yang salah dari saya yang harus saya perbaiki. Kita terima, kemudian kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang berikutnya, kita melihat kepada orang yang benci sama kita. Dia katakan apa tentang kita? Kita tidak tahu. Untuk untuk menghilangkan kotoran di mata kita sendiri tidak bisa. Yang bisa adalah orang lain. Nah, jadi kalau ngilangi klilipi dewi ndak iso, lek nglipi wong liya iso kan, ngoten bahasane Jawa kan. Makanya kita melihat orang yang benci kita, bisa jadi yang dikatakan itu sesuatu yang benar. Sehingga kita terima, kita jadikan bahan evaluasi. Yang keempat, dengan melihat perbuatan orang lain, kita bisa menilai si A, si B, si C, si D, oh perbuatannya begini dan begitu. Apakah saya melakukan yang seperti itu yang benar, atau apakah saya melakukan yang salah yang seperti itu? Kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai diri kita sendiri. Bagi orang yang ingin bertobat pada Allah, tidak boleh meninggalkan mengoreksi diri. Yang pertama, harus senantiasa melakukan koreksi, evaluasi terhadap dirinya, baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan. Fatafakkar fima sona'ta fi naharika. Maka berpikirlah apa yang kamu lakukan pada siang harimu. Di sebelum tidur, selama hidup tadi, selama seharian apa yang dilakukan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dievaluasi betul. Berarti hidup ini hati-hati dalam jalan kehidupan. Tidak hanya asal melakukan apa yang diucapkan, dipertimbangkan, dipikirkan, apa yang dilakukan, dipikirkan. Kalau ngawur sak karepe dhewe ndak mau manut karo aturan, dia ndak mau berpikir, ndak mau merenungkan apa yang dilakukan, ya pasti banyak kesalahan yang dilakukan. Jadi banyak kesalahan. Tapi kalau hati-hati, akhirnya dia melihat, oh yang tadi seperti itu salah, yang tadi seperti itu benar, kan gitu. Kalau orangnya senantiasa selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Fa in wajadta ta'atan faskurillaha 'alaiha. Apabila kamu melihat diri kamu melakukan ketaatan, maka bersyukurlah, alhamdulillah pagi ini kita bisa ngaji. Alhamdulillah, tidak semua diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji karena sakit dan sebagainya. Atau tidak semua diberikan taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah untuk bisa ngaji. Ya, hatinya tidak bergerak untuk ngaji. Ya, punya HP, punya Facebook, ada kajian, tapi yang ditonton yang lain. Ya, sepeda motor ada, mobil ada, bisa datang ke tempat pengajian, namun lebih melakukan yang lain. Berarti kan memang Allah tidak memberikan taufiknya, tidak memberikan pertolongannya.
tidak memberikan anugerahnya. Kita bersyukur diberikan anugerah oleh Allah, bersyukur karena semua yang kita lakukan bukan atas kemampuan yang kita miliki, semata-mata karena adanya pertolongan yang diberikan Allah pada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa in wajadta maksiatan, apabila kamu menjumpai maksiat, kamu menemukan kamu berbuat maksiat, jadi sehingga tidak numpuk-numpuk. Misalkan meninggalkan sholat. Oh tadi saya meninggalkan sholat, saya harus segera qadha ini sholat saya. Harus saya marahi diri saya, kenapa saya kok berani meninggalkan sholat tadi. Sehingga tidak sampai berulang-ulang bertahun-tahun, sampai 10 tahun punya qadha sholat, ini ceritanya gimana? Sampai begitu lama, padahal orang kan sekali melakukan kesalahan, dia harus segera memperbaiki kesalahannya. Kok kesalahan sampai numpuk-numpuk. Untungnya tinggi umur panjang karo pangeran. Jelek rata tinggi umur panjang ya. Dalam keadaan belum sadar, sudah Allah wafatkan kita. Kita akan menjadi orang yang rugi. Untungnya rasa piro, susah nang kono rangar woro. Akhirnya kita bersyukur alhamdulillah. Jangan sampai kesalahan yang serupa akan terulang lagi. Fawabih nafsaka. Kalau kamu melihat dirimu kamu melakukan kemaksiatan, maka fawabih, maka celalah diri kamu. Dicela, dijelekkan. Piye awakmu ki kok wani-wani ning nglakoni maksiat apa ora wedi karo api neraka. Kalau orang-orang dulu caranya tangannya itu dibakar di atas api. Ini loh rasanya neraka. Kamu mampu ndak? Kamu kan ndak mampu, tapi kok berani berbuat maksiat? Apa kamu punya kenalan di sana sehingga kamu ndak akan dimasukkan ke neraka? Ada malaikat yang akan memprioritaskan kamu tidak disiksa? Kan ndak mungkin, ndak ada yang kenal. Mau kita suap, kita tidak punya apa-apa. Akhirnya kita akan celaka. Rasanya seperti ini loh. Kalau kamu berbuat maksiat, jadi seperti itu diingatkan. Diingatkan, jangan berbuat kemaksiatan. Jadi dimusuhi, diri ini dimusuhi, dijelekkan, dicela atas maksiat yang dilakukan agar tidak terulang lagi. Kemudian wastaghfir, fawabih nafsaka ala dzalik, wastaghfirlah. Jadi celalah dirimu, jelekkanlah dirimu kalau berbuat maksiat. Jangan kemudian kita bangga dengan kemaksiatan kita dan kita merasa tidak ada resiko yang kita terima. Ingat loh, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Jika yang kamu lakukan itu kebaikan, kamu akan mendapatkan balasan yang baik. Jika kamu lakukan adalah kemaksiatan, kamu akan mendapatkan balasan yang buruk, berupa siksaan dari Allah. Bukan hanya di akhirat, dunia pun. Maka prinsip hidup ya sering kali kita sampaikan, baik dan buruknya kehidupan saya, dunia dan akhirat saya tergantung baik buruknya apa yang kita lakukan, yang saya lakukan. Harus jadi prinsip, karena itu pengaruh. Allah itu dekat dengan kita, Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah akan membalas ke perbuatan yang kita lakukan. Tidak mungkin orang-orang dulu dapat azab dari Allah berupa banjir bandang, berupa angin yang bertiup kencang, berupa yang lainnya, siksaan-siksaan yang ada itu bukan karena apa-apa, enggak, pasti karena ada penyebab. Penyebabnya apa? Karena perbuatan dosa yang dilakukan, termasuk yang berubah jadi kera, itu karena dosa kan. Enggak mungkin jujuk jadi kera, enggak mungkin, karena ada perbuatan yang dilakukan. Jadi imbasnya itu ada. Kalau kita berpikir akibat, maka kita akan berpikir tentang yang kita lakukan. Orang yang punya basirah itu orang yang selalu melihat akibat setiap perbuatan yang dilakukan. Kalau menguntungkan dilakukan, kalau merugikan tidak akan dilakukan. Maka kita harus segera memusuhi diri kita, menjelekkan diri kita di saat berbuat maksiat. Wastaghfirullah, beristighfarlah, mohon ampun pada Allah, watub alaihi, watub ilaihi, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat ya seperti itu. Sehingga ada perubahan kan ngoten. Fa inna majlisa ma Allah ang fa'alaka mim majlis tuwabbihu fihi nafsak. Karena tidak ada satu majlis bersama dengan Allah yang lebih manfaat bagimu daripada majlis di mana kamu menjelekkan diri kamu di saat berbuat maksiat. Jadi nyeneni awake nggih, memarahi diri sendiri. Memarahi diri sendiri atas perbuatan dosa yang dilakukan. Itu merupakan sikap yang sangat istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. La walat wa biha wa anta dhahikun farahun. Dan janganlah kamu menjelekkan diri kamu, mempermalukan diri kamu, jadi menyesali istilahnya memarahi diri kamu. Wa anta dhahikun farihun. Wa anta dhahikun
farihun ya. Di mana kamu itu adalah orang yang tertawa dengan gembira. Ya. Jadi enggak seimbang antara yang dilakukan dengan sikap yang muncul dalam hati. Jadi mengatakan aku ki tobat, tapi di hatinya itu enggak ada keinginan untuk tobat. Dia anggap perbuatannya itu jelek, namun di hatinya itu enggak ada penyesalan, maksudnya seperti itu. Dia tetap merasa biasa-biasa saja dengan perbuatan yang dilakukan. Oh saya tadi tidak sholat misalkan, dia tidak pernah kemudian ada keinginan, oh saya harus sholat, mengerjakan tidak, tapi labiin nih, Gusti Allah ngersane. Bahasa seperti itu muncul. Ini namanya orang yang tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan. Urusan Allah tidak perlu kita libatkan dalam kemaksiatan masan kita. Walaupun sebenarnya baik dan buruk yang kita lakukan ya Allah yang menghendaki. Tidak boleh kita nisbatkan yang buruk kepada Allah. Bal wabiha wa anta mujiddun sahih sadiqun mudhirun lil ubusah khazinul qalbi mungkirun dalilun. Tetapi kamu jelekkan diri kamu dengan sungguh-sungguh menunjukkan rasa susah terhadap perbuatan yang pernah kamu lakukan. Jadi kita bertobat kepada Allah, kita merasa melakukan satu kesalahan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala, ini kita barengi dengan rasa susah dalam hati kita. Jadi perbuatan maksiat yang tidak dibarengi dengan rasa susah atas kemaksiatan yang dilakukan, berarti dia ketawa dengan kemaksiatannya, gembira dengan kemaksiatannya. Tapi kalau dibarengi dengan kesusahan, berarti dia sungguh-sungguh menyesal dengan kemaksiatannya. Jadi penyesalan itu tidak hanya cukup diucapkan dengan kata-kata, namun bagaimana situasi hati seorang di saat dia mengatakan menyesal. Apakah memang benar-benar merasa susah dengan yang dilakukan atau tidak. Oke, maka dalam dawuhnya Rasulullah SAW, al-ahmak man atba'a nafsahu wa tamana lallahi al-amaniyah. Orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya namun berharap dirinya mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan kemudahan. Jadi orangnya melakukan kemaksiatan namun tidak merasa mendapatkan resiko dari maksiat itu. Seolah-olah biasa saja. Biasa saja. Kalau kita logikakan bagaimana Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di mana kita tidak menjadi orang yang nurut sama Allah. Padahal kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, inginnya hidupnya mudah. Padahal kemudahan itu datangnya dari Allah. Perintah sholat, perintah puasa itu merupakan perintah yang datangnya dari Allah. Apa yang diperintahkan Allah tidak kita kerjakan. Namun Allah kita ingin memberikan apa yang kita inginkan. Ya jawabnya tidak akan nyambung, tidak akan bisa kita capai. Maka hadis qudsi yang seringkali kita sampaikan, lastu binadirin haqqi abdi hatta yang turun abdi bihaqi. Aku tidak melihat hak hambaku sampai hambaku melihat hakku. Jadi kalau kita memang taat pada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Mayyattaqillah yaj'allahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti ketika kita selesai sholat zuhur berjamaah waktu Indonesia Tengah. Jadi kita sholat zuhur sekitar jam berapa? 12:30 selesai, langsung kita mulai kajian. Jadi tidak pakai jam, pakainya adalah selesai sholat. Makanya bagi yang mau ikut kajian di tempat ini, usahakan datang di sini sebelum waktu sholat. Ada pertanyaan? Dari Sri Wilujeng, saya mau tanya Pak Ustadz, apakah ibadah kita tidak diterima jika memutuskan silaturahim dengan saudara kita, sedangkan saudara kita kalau disapa tidak menjawab dan tidak menulis? Di dalam kaitannya dengan kewajiban silaturahim harus kita lakukan. Apabila mereka tidak mau menerima silaturahim kita, yaitu bukan urusan kita. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting perintah Allah sudah kita kerjakan, kok tidak disambut, tidak diterima, itu bukan urusan kita. Itu kaitannya adalah dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan kita. Insyaallah kalau kita sudah punya niatan yang tulus untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang pernah
kita salahi, kita sudah minta maaf dan lain sebagainya, kita sudah cukup bagi kita untuk melepaskan persoalan, memutuskan hubungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dosa kita. Sedangkan orang yang tidak menerima permintaan maaf kita, tidak mau menerima tidak mau menyambungkan silaturahim kita, itu urusan dia dengan Allah. Jadi cukup terus lakukan apa yang bisa dilakukan sebagai sesama muslim atau sebagai saudara, entah nanti diterima dan tidaknya kita kembalikan pada Allah, dan kita hanya bisa melakukan itu karena hatinya manusia itu yang menggenggam, yang menentukan hanyalah Allah. Yang berikutnya dari Lujeng Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang Semarang, bukan Blitar. Oh, Semarang. Mau tanya Pak Ustadz, boleh tidak kita berharap surga Allah? Kalau boleh, apakah itu namanya ibadah kita tidak ikhlas? Jawabannya boleh. Jadi ikhlas itu artinya beribadah bukan untuk manusia, walaupun beribadah agar dimudahkan urusan dunianya oleh Allah atau dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu boleh. Itu sudah termasuk ikhlas. Hanya saja di dalam pandangan ulama tasawuf, ikhlas itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan paling rendah. Orang beribadah semata-mata karena ingin mendapatkan kemudahan urusan dunia, biar lancar usahanya. Itu ikhlas, tingkatan paling rendah. Kemudian tingkatan yang sedang, yaitu di saat orang beribadah taat pada Allah semata-mata mendapatkan surganya, selamat dari neraka. Itu tingkat sedang. Kemudian tingkatan paling atas apa? Di saat orang tidak mengharapkan apapun dari Allah, dia lakukan apapun yang diperintahkan Allah, Allah ngasih apapun dia terima. Dia ikhlas, sama sekali tidak menginginkan. Itu ikhlas yang paling tinggi. Namun tidak harus seperti itu. Walaupun ada niatan-niatan yang bukan karena manusia, sudah termasuk ikhlas. Baru kalau karena manusia, itu namanya riya, tidak ikhlas. Dalam hikam Naatullah sampaikan, la tarhal minal qaun ilal qaun walakin hal innal qaun ilal mukawwin. Jangan kau pergi dari makhluk menuju makhluk yang lain, namun pergilah dari makhluk menuju yang menciptakan makhluk. Pergi dari makhluk ke makhluk yang lain apa? Pergi dari tidak karena manusia, masih karena makhluk yang namanya surga, masih karena makhluk yang namanya dunia. Pergi dari makhluk menuju yang menciptakan makhluk, yaitu niat tidak karena manusia, niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Itu yang lebih baik lagi. Demikian. Habis masih ada di Gunawan Ibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sebagai manusia yang lemah, senantiasa berbuat khilaf dan dosa, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Untuk senantiasa tobat, apakah dengan istighfar atau hanya senantiasa melakukan salat tobat? Mohon pencerahannya. Untuk masalah tobat, itu ketentuannya adalah at-taubah nadam. Tobat itu menyesal dengan apa yang sudah dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau dia mengambil harta orang, berarti mengembalikan harta itu. Kalau dia meninggalkan kewajiban, harus menggantikan kewajiban itu, termasuk mengqadha salat, mengqadha puasa, mengqadha zakat yang pernah ditinggalkan. Jadi persyaratan tobat seperti itu. Sedangkan dengan melakukan istighfar, itu merupakan ibadah, sebagai tambahan atau penyempurna. Dan juga diantaranya adalah mengerjakan sholat tobat, itu juga penyempurna. Pada hakikatnya intinya adalah penyesalan, berjanji tidak mengulangi, dan mau menerima konsekuensinya untuk menggantikan kewajiban yang pernah ditinggalkan. Itu baru dikatakan tobat. Maka seperti puasa Ramadan misalkan, Rasulullah sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya Allah, maka akan diampuni dosanya. Dosa apa yang diampuni? As-saghair, dosa-dosa kecil. Al-muta'alliqah billah, yang berhubungan dengan Allah. Sedangkan yang berhubungan dengan manusia tidak akan bisa diampuni sebelum diselesaikan dengan manusia itu. Atau dosa besar tidak akan diampuni dengan puasa, harus bertobat dari dosa besar itu.
Ramadan la Ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibat al-kabair. Dari Ramadan menuju Ramadan yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya selama dosa besar itu ditinggalkan. Jangan untuk dosa besar dengan bertobat. Kalau tidak tobat tidak diampuni. Kemudian yang berikutnya habis. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah nanti setelah habis zuhur kita lanjutkan kajian tentang tobat dalam kitab Tajul Arus. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.